Karena kita menyadari selama sekian puluh tahun ini melahirkan ketimpangan, kesenjangan pemilikan sumber daya. Nah, inilah kesempatan ketika hak-hak lahan-lahan status HGU yang sudah berakhir, maka pemerintah mesti berpihak menyerahkan itu kepada 40 atau 50% dari luas kawasan itu kepada petani-petani, kepada rakyat. Tadi kita harus ingat bahwa Serikat Tani Islam Indonesia ini ada kaitannya dengan sebuah perjuangan yang panjang, perjuangan Islam di Indonesia Jawa Delitik. Itulah Masyumi. Dan kemudian STI dalam sejarahnya, dalam rangka mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, itu pernah bersetuju dengan barisan tani Indonesia yang ideologinya cenderung ke arah kiri komunis. Dan itulah yang perlu kita catat. Jadi kehadiran Serikat Tani Islam Indonesia itu ada peran bersejarah dan juga ada kaitannya dengan kekuatan politik Islam di Indonesia. Kita tidak bisa memungkiri bahwa Masyumi adalah salah satu kekuatan politik Islam yang pernah membuat bagaimana NKRI ini mempertahankan identitasnya sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan itu bisa kita lihat bagaimana nos integrasi yang dicanangkan oleh Pak Natsir, bagaimana Indonesia yang sudah terpecah menjadi Republik Indonesia Serikat, tapi dengan nos integrasi Pak Natsir, Indonesia kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kita berada pada satu situasi, kisah judulnya sangat menantang kita, bagaimana peran Serikat Tani Islam Indonesia di dalam era 5.0 ini. Nah, sudah tentu kita tahu era ini adalah era teknologi digital yang sangat luar biasa. Tapi kita harus lihat fakta-fakta yang sekarang terjadi di bidang renta ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal, mungkin untuk menjadi catatan, menjadi renungan, dan juga menjadi terbuka. Ketika kita bicara tentang tani, maka kita berbicara tentang masalah agraria, sektor agraria, ya pertanian, dan ternyata memiliki yang sangat luas. Selama ini ketika kita bicara tentang tani, maka pikiran kita lebih cenderung semua adalah bagaimana swasembada pangan. Swasembada panganku lebih dispesifikkan lagi adalah bagaimana menyiapkan beras. Padahal saudara-saudara sekalian, inilah yang juga menjadi tantangan. Beberapa periode yang lalu, isu ketahanan pangan itu adalah siko. Itulah sikina. Nah, padahal kita tahu itu. Wilayah Indonesia yang begitu luas, mulai dari Merauke sampai ke sana. Nah, saya ingin menyampaikan ini secara cepat saja untuk kita renungkan bersama-sama. Sambil contoh, pada era Orde Baru, ya, para Orde Baru, awal-awal Pak Harto melihat waktu itu ada keluhan sektor pertanian yang sangat marketable, itu adalah karet. Nah, yang menarik adalah pada waktu itu hampir seluruh usaha karet, lebih dari 70% kebijakannya adalah untuk rakyat, sedangkan pengusaha hanya sekitar 30%. Jadi seluruh area kebun karet di Indonesia itu adalah didominasi oleh rakyat. Karena waktu itu adalah salah satu komoditi yang memang sedang di pasar internasional. Nah, saudara-saudara sekalian, saya persingkat, hari ini suka tidak suka, ya, kita masih berjalin berkelindan menghadapi swasembada pangan beras. Ya, dari tahun ke tahun untuk Pulau Jawa
tidak kurang per tahun, tidak kurang per tahunnya itu luas sawah itu berkurang lebih dari 50.000 hektar tiap tahun. Pada tingkat produktivitas lahan sawah di Pulau Jawa dibandingkan dengan di luar Jawa itu sangat jauh. Jadi kawasan-kawasan pertanian yang sangat subur di Jawa itu pelan-pelan tapi pasti berubah menjadi kawasan-kawasan katakanlah industri dan lain sebagainya. Sementara mencetak sawah-sawah baru relatif mengalami hambatan dan kemudian kita bisa melihat catatan-catatan bagaimana kemudian kita melakukan impor pangan dalam konteks hasil. Wilayah Indonesia ini sedemikian rupa dari segi geografi, ya. Bagaimana logikanya Indonesia masih mengimpor bawang putih? Tercatat impor itu adalah 600.000 ton per tahun, tapi faktanya 1 juta ton per tahun. Nah, pertanyaan mau sampai kapan? Mau sampai kapan kita negara yang begini luas harus mengimpor itu? Baik, dari dua Ibu sekalian, adalah kita saksikan kebenaran pakat SCI kepada Bapak Dr. P.J. M.S. Kaban selaku Menteri Kehutanan Republik Indonesia tahun 2004-2029. Bapak Hambari M. ISD. Yang saya hormati Ketua Pengurus. Headset kamera ಈ ಮುರಿದು ತೆವತ್ತು ತರಿಸಿ ಸದೆ ಸದಾ Baik, yudhering tadi Karena komisi dapat revisi boleh juga lah. Pemirsa, baru saja kita mengikuti pembukaan Muktamar ke-6 Serikat Tani Islam Indonesia. Saat ini kita bersama dengan Ketua Dewan Pembina Serikat Tani Islam Indonesia dengan Dr. Enes Kaban. Pak Kaban, di Muktamar ke-6 ini mengangkat isu industri pertanian 5.0. Tapi prakteknya di lapangan, bertani bukanlah sesuatu yang menarik lagi, karena komoditas-komoditas hasil pertanian kita selalu kalah dengan komoditas-komoditas pertanian yang diimpor. Respon Pak Kaban? Ya, saya kira ini adalah suatu fakta bahwa hari ini petani-petani kita itu dihadapkan dengan sesuatu situasi global bahwa dari setiap negara bebas untuk memasukkan produk-produknya ke negara lain. Ini adalah konsekuensi dari globalisasi. Tetapi dalam suasana yang seperti itu, ini diperlukan kehadiran pemerintah. Jadi pemerintah harus hadir di bagaimana untuk meningkatkan kemampuan daya saing. Jadi kemampuan daya saing petani-petani kita itu memang harus ditingkatkan, apakah dengan introduksi teknologi dan sekaligus juga memberikan kesempatan petani untuk memiliki lahan yang lebih luas. Nah, karena semakin sempit area petani, maka kecenderungan mereka akan menjual lahan. Kenapa? Karena secara ekonomi mereka memang sudah tidak ekonomis. Dan ini ancaman bagi Indonesia sebagai agraris ya. Jadi sebagai sebuah negara agraris, maka pemerintah itu harus memberikan peluang, kesempatan kepada petani-petaninya untuk mampu mengoperasikan areal-areal dengan menggunakan teknologi, ya, dan menambah keterampilan petani. Dan sehingga terutama bagi generasi muda. Jadi generasi muda ini mereka harus memiliki satu kesadaran bahwa dunia pertanian, sektor pertanian itu adalah kehidupan yang memberikan jaminan. Di sini pentingnya keberpihakan pemerintah. Termasuk soal yang tadi Anda sebutkan, sejumlah lahan-lahan pertanian yang dikuasai swasta akan terakhir HGU-nya, ya, termasuk di situ untuk Saya kira inilah ujian keberpihakan. Karena kita menyadari selama sekian puluh tahun ini melahirkan ketimpangan, kesenjangan pemilikan sumber daya,
Nah, inilah kesempatan ketika hak-hak lahan-lahan status HGU yang sudah berakhir, maka pemerintah mesti berpihak menyerahkan itu kepada 40 atau 50% dari luas kawasan itu kepada petani-petani, kepada rakyat. Sejumlah menteri besok akan hadir di forum Muktamar Serikat Tani Islam Indonesia. Kira-kira apa pesan Anda kepada? Ya, saya berharap kepada seluruh pengambil kebijakan, inilah saatnya kita untuk menaikkan kelas menengah rakyat Indonesia, khususnya kalangan petani, bagaimana mereka untuk diberi kesempatan untuk mengelola lahan-lahan pertanian yang sudah berakhir masa HGU-nya, ya, sehingga mereka bisa lebih produktif, mereka bisa lebih bersaing, dan kemudian introduksi teknologi yang harus terus-menerus diberikan pada petani-petani kita. Baik, terima kasih Pak Kaban. Makasih. Semisal nantikan kabar menarik lainnya, liputan khusus dari visibangsa.com, media merdeka mencerahkan bangsa. Terima kasih.